Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Siapakah Nabi Saleh alaihissalam? Sebelum bapak lanjutkan, bapak ingin kalian untuk memulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak bapak sekalian, tolong kalian dengarkan apa yang menjadi cerita bapak ini. Nanti bapak minta kalian untuk menceritakannya kembali di depan kelas sesuai dengan bahasa kalian. Baik. Siapakah Nabi Saleh alaihissalam? Nabi Saleh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Siapa sesungguhnya Saleh alaihissalam itu? Saleh alaihissalam adalah putra dari Ubaid bin Asib bin Samud bin Amir. Nabi Saleh alaihissalam terkenal dengan kejujurannya serta keberanian dan kebaikannya. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah pada kaum Samud di wilayah Hijr atau sekitar Madinah. Kaum Samud hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihissalam yang musnah karena keingkarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wilayah mereka dikenal dengan Mado'in Saleh. Nah, adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum Samud adalah yang pertama itu mereka memiliki harta yang berlimpah. Kenapa memiliki harta yang berlimpah? Karena mereka rajin dalam mencari harta, namun lupa untuk beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya itu mahir berternak dan bercocok tanam. Yang ketiga, pandai dan memiliki fisik yang tangguh. Dan yang keempat, dapat membuat rumah megah dengan melubangi gunung. Sehingga kerja keras kaum Samud ini terkenal kerja kerasnya, sehingga karena kerja kerasnya ini kehidupannya menjadi lebih mapan secara ekonomi. Namun secara keimanan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menyembah kepada berhala sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Nabi Samud untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekelompok kecil saja dari mereka yang mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menerima dakwah dari Nabi Saleh alaihissalam. Namun Nabi Saleh alaihissalam tidak pernah putus asa, tetap sabar dan tawakal dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penentang Nabi Saleh yang menginginkan bukti kenabian Nabi Saleh alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi izin mukjizat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan memberi mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya yaitu berupa unta yang dikenal dengan naqatullah atau untanya Allah yang dapat muncul dari tengah gunung. Kelebihan unta itu, susu unta itu berlimpah dan tidak pernah habis walaupun diminum oleh orang banyak. Semua orang boleh minumnya namun kaum Samud yang ingkar membunuh unta itu. Maka Nabi Saleh alaihissalam memberi waktu 3 hari agar mereka bertobat. Akan tetapi yang menjadi tenggang waktu 3 hari tersebut itu tidak diindahkan oleh kaum Samud. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah memberikan suatu malapetaka. Apa malapetakanya? Turun awan hitam yang menyelimuti wilayah kaum Samud. Sehari sebelum azab, Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang yang beriman diperintahkan Allah untuk keluar dari daerah Samud. Mereka pindah menuju Ramlah di Palestina. Pada hari keempat, Allah mengazabnya, mengsiksa mereka. Azab yang diberikannya yaitu berupa halilintar yang menggelegar, petir yang maha dahsyat, serta iringan gempa bumi yang mengerikan. Akhirnya hancurlah kaum Samud karena keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut kaum Samud menentang dakwah Nabi alaihissalam hancur, maka hal ini tidaklah boleh kita tiru. Yang kedua, kepandaian, kekuatan, kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak boleh membuat sombong karena semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kepada anak-anak Bapak sekalian,
kita sebagai manusia itu diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang menjadi bagian yang ada dalam diri kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah secara singkat tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam yang Bapak ceritakan tadi. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan untuk berikutnya Bapak memohon kepada kalian untuk kembali menceritakan ulang apa yang Bapak ceritakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.